sempat ramai ya memang di pemberitaan itu, jadi headline besar-besar tuh di media, suku bunga tabungan sudah mendekati 0%. Jadi jangan nabung. Kira-kira begitu kali pesannya ya. Emangnya begitu? Yeah. Ini kita ngomong menabung ya. Menabung itu bukan tabungan dalam terminologi perbankan. Karena kan dalam terminologi perbankan, tabungan itu kan salah satu jenis dari simpanan. Ada tabungan, ada deposito, ada giro gitu ya. Nah ini yang kita ngomong itu adalah menabung. Itu adalah menyimpan pendapatan, sebagian dari pendapatan. Jadi artinya menyimpan sebagian aset kita atau harta kekayaan kita gitu. Nah pada intinya, menabung itu pada prinsipnya itu adalah upaya merawat tingkat kesejahteraan kita untuk masa yang akan datang. Jadi bagaimana kesejahteraan kita di masa yang akan datang itu paling tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan dan kita jalani pada hari ini. Kalau pada hari ini kita masih bisa misalnya punya kendaraan pribadi, kita masih bisa pergi berlibur gitu ya. Nah, mungkin durasinya yang berbeda di masa yang akan datang itu juga masih bisa kita lakukan tanpa kita khawatir dengan biaya ada atau tidak. Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kita bicarakan itu adalah sebenarnya itu bukan tabungan sekadar tabungan, tapi adalah simpanan gitu. Instrumennya kan bisa berbeda-beda. Nah, kita kembali ke berita tadi. Kalau instrumen di tabungan suku bunganya sudah mendekati 0%, itu artinya ketika kita simpan uang itu kita rugi. Kenapa? Pertama kita rugi, uang kita itu kan kalau mendekati 0%, inflasi aja deh yang laju kenaikan harga itu, kalau kita ambil gampang itu dalam kondisi normal itu kan 33%. Nah itu artinya uang kita tuh mengalami penurunan nilai 3%. Belum lagi dipotong biaya administrasi. Jadi banyak ruginya tuh. Nah karenanya kita harus pinter-pinter tuh memilih instrumen. Kita coba cek ke deposito yang aman nih ya. Kalau deposito suku bunganya dia berani di atas inflasi, itu berarti uang kita aman. Itu artinya apa? Penurunan nilainya itu 0 gitu. Atau bisa jadi nilainya bisa naik kalau kita pakai instrumen yang lain lagi. Misalnya instrumen yang lain lagi itu kita simpen, kita beli surat utang. Yang paling aman kan surat utang negara, karena nggak mungkin nih pemerintah ini uang prestasi. Jadi pemerintah kan pasti akan bayar. Jadi nggak ada sejarahnya tuh pemerintah itu gagal bayar terhadap pemegang surat berharga negara. Nah bisa seperti itu. Jadi persoalan instrumen itu silahkan kita bisa pilih deh. Tapi prinsipnya tabungan atau simpanan uang atau simpanan harta, sebagian harta kekayaan kita pada hari ini itu adalah suatu keharusan. Jangan sampai ketika hari ini kita bisa berpoya-poya atau paling tidak kita bisa hidup, bisa ngopi seminggu sekali, sebulan sekali pergi keluar kota, kita nonton, kita pengen beli yang tersier misalnya gitu ya, katakanlah casing handphone itu masih tidak ada masalah. Tapi ketika kita tidak lagi produktif, itu justru menjadi masalah. Mau itu tidak ada, mau ini tidak ada, karena kita tidak punya resource. Resource itu sudah habis kita kuras ketika kita masih produktif. Nah, disinilah sebenarnya fungsinya kenapa kita harus menyimpan atau menabung. Tapi menabung tidak harus di tabungan kan, tadi bisa di deposito, bisa reksadana, bisa surat utang, bisa saham yang fundamentalnya bagus, bisa macam-macam, bisa emas, silahkan dipilih. Tapi prinsipnya adalah menabung adalah keniscayaan, adalah suatu keharisan untuk menjaga tingkat kesejahteraan kita yang hari ini akan sama pada hari yang akan datang. Ingat, eling lan waspada.